Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang kami hormati Bapak Ibu penguji. Izinkan saya Parwoto akan mempresentasikan usulan draft proposal disertasi saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Kompetensi Aparatur Desa, dan Peran BPD terhadap Good Village Governance dan dampaknya terhadap kinerja pemerintah desa. Seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah membawa perubahan cukup signifikan dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Paradigma pembangunan bergeser dari membangun desa menjadi paradigma desa membangun. Desa ditempatkan sebagai subjek pembangunan bukan lagi sebagai objek. Desa diberi kewenangan yang cukup luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri, menentukan arah pembangunan desa untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Diharapkan dengan adanya kewenangan yang diperluas ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan menghapus kesenjangan antar daerah, meminimalisir angka kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah mengalokasikan dana desa dan alokasi dana desa. Dana desa bersumber dari APBN yang digulirkan mulai tahun 2015 hingga tahun 2022 telah mencapai 400,1 triliun yang disalurkan kepada 74.594 desa di seluruh Indonesia. Sementara alokasi dana desa yang merupakan ini sangat tergantung dari jumlah DAK yang bersumber. Alokasi dana desa ini bersumber dari APBD sejumlah 10% dari DAK, sehingga jumlahnya mungkin akan berbeda antar satu desa dengan antar satu kabupaten dengan kabupaten yang lain. Selanjutnya, paradigma pengelolaan pemerintah desa, adanya aliran dana ini pun dituntut untuk meningkat. Kinerja pemerintah desa dituntut lebih untuk akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, realitas sampai dengan tahun 2021, implementasi Good Village Government masih jauh dari yang diharapkan. Awal semester 1 tahun 2020 bahkan ICW menemukan sejumlah kasus, yaitu 1043 terdakwa diadili di berbagai tingkat pengadilan di Indonesia terkait dana desa ini, menurut Basri dan kawan-kawan tahun 2021. Selain itu juga Wakil Ketua ICW juga menyampaikan bahwa Wakil Ketua KPK juga menyampaikan bahwa banyak penyimpangan pengelolaan dana desa yang ditemukan antara lain terkait pengadaan barang dan jasa fiktif, penggelembungan anggaran, pengucilan masyarakat dalam musyawarah desa, penggunaan dana desa dan untuk kepentingan pribadi, dan penggelapan gaji aparatur desa serta lemahnya pengawasan, baik pengawasan dari internal pengawas desa maupun dari pengawas tingkat kabupaten. Ini dalam FIFA 2017. Nah, secara kajian atau dalam perspektif teori agensi yang disebutkan bahwa antara pengelola organisasi dengan pemilik ada hubungan kontraktual, yaitu prinsipal sebagai pemilik menyerahkan tanggung jawab pengelolaan usahanya atau organisasinya kepada agen. Nah, dalam hal ini, dalam kaitannya dengan pemerintah desa, agen yang dimaksud adalah masyarakat desa, sementara prinsipal adalah pemerintah desa, lurah dan aparatnya. Nah, dalam kaitan teori ini dengan pemerintah desa, bahwa prinsipal menuntut atau agen setelah menerima tanggung jawabnya dan mandatnya untuk mengelola organisasi harus mempertanggungjawabkan kepada prinsipal secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya, berdasarkan teori stewardship, bahwa manajemen memiliki tugas untuk mencapai atau mewujudkan tujuan dan kepentingan organisasi secara umum atau masyarakat dalam hal ini. Dalam perspektif ini,
terkait dengan pemerintah desa. Manajemen dalam hal ini adalah pemerintah desa, lurah dan perangkatnya. Kemudian lurah dan perangkatnya seharusnya melaksanakan tugasnya hanya dengan motivasi utama, yaitu mencapai tujuan untuk kepentingan umum dalam artian masyarakat desanya. Nah, selanjutnya implementasi good village governance juga ditemukan membutuhkan perubahan paradigma para stakeholder. Jadi tidak bisa lagi menggunakan pola berpikir lama untuk membangun desa, tetapi harus dengan paradigma baru, karena tanggung jawab terbesar masalah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa adalah tergantung dari para stakeholder yang ada di desa itu. Kemudian selain itu juga dibutuhkan seorang pimpinan, seorang pemimpin yang memiliki visi jauh ke depan dan memiliki gaya kepemimpinan yang kuat sehingga mampu menghadapi tantangan ini dengan memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada sesuai dengan kearifan lokal yang dimilikinya. Kemudian perubahan budaya organisasi secara otomatis ketika paradigma para stakeholder berubah, tuntutan kinerja dan tata kelola juga berubah, budaya organisasi juga harus berubah. Selanjutnya, komitmen organisasi. Nah, komitmen organisasi juga dibutuhkan lebih kuat lagi untuk mewujudkan tujuan bersama, tujuan organisasi, yaitu mensejahterakan masyarakat dan melaksanakan pembangunan untuk desanya. Kemudian kompetensi aparatur desa secara otomatis juga dibutuhkan. Ya, dibutuhkan dalam hal perubahan tuntutan ini membutuhkan teknologi, pengetahuan, dan kompetensi baru. Sehingga aparatur pemerintah itu juga harus mampu, kompetensinya harus juga mengikuti dengan tuntutan perubahan pola pertanggungjawaban dan administrasi dan tata kelola yang ada. Selanjutnya di sini peran BPD sesuai dengan amanah dari peraturan undang-undang desa dan tugas BPD melalui Permendagri nomor 110 tahun 2016 yang mengamanatkan bahwa BPD memiliki fungsi legislasi. BPD merupakan perwakilan masyarakat yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap kinerja lurah, kinerja penyelenggaraan kelurahan, dan kinerja pembangunan. Nah, BPD sebagai perwakilan masyarakat harus mampu menyampaikan aspirasi rakyat dan mampu juga melaksanakan tugasnya mengkritisi. Meskipun pada peraturan tersebut BPD ditempatkan sebagai mitra pemerintah desa. Implementasi good governance dan kinerja pemerintah desa membutuhkan pemimpin. Pemimpin dalam hal ini, gaya kepemimpinan dalam hal ini adalah norma perilaku yang dimiliki, yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin. Jika gaya kepemimpinannya kuat, akan mampu melampaui tantangan dan menghadapi tantangan dan permasalahan yang ada. Komitmen organisasi adalah seseorang diproksikan sebagai seorang yang memihak pada suatu organisasi tertentu yang tujuannya serta keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi, sehingga dia mau tidak mau harus ikut alur dan memperjuangkan organisasi sehingga keberadaannya akan lebih lebih survive. Budaya organisasi merupakan dogma, merupakan himpunan asumsi, merupakan juga pola nilai, pola perilaku atau nilai-nilai luhur yang ada di dalam perusahaan yang tertanam menjadi kekhasan tersendiri dan menjadi ciri khas. Yang ini dari sini bisa menjadi kekuatan dari dalam tersendiri untuk melalui berbagai tantangan dan perubahan yang ada. Selanjutnya, kompetensi aparatur adalah pengetahuan, pendidikan, berupa keahlian, berupa pengalaman, juga berupa etos kerja. Ini merupakan elemen produktif untuk mencerminkan dirinya secara berbeda dari pesaing. Seorang yang memiliki kompetensi bagus, maka dia akan lebih bagus dibandingkan orang yang lain, ditunjukkan dari kemampuan, keahlian, pengalaman, dan sikap kerja atau etos kerjanya. Selanjutnya BPD, tadi disebutkan, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, bahwa BPD adalah legislatif, badan legislatif desa, yang merupakan
perwakilan dari desa yang kemudian harus menyuarakan aspirasi masyarakat dan melakukan fungsi pengawasan. Dalam hal ini, pengawasan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah desa. Beberapa penelitian terdahulu telah menguji terkait dengan gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, budaya organisasi, kompetensi aparatur desa, dan peran penting BPD terhadap implementasi Good Village Governance. Antara lain, gaya kepemimpinan menurut Elianti, Satria, dan Susilo ini ditemukan bahwa memiliki pengaruh cukup signifikan dalam menentukan kesuksesan implementasi Good Village Governance. Namun berbeda hasilnya dengan Nur Hazizah M ini ya, dan kawan-kawan yang menemukan justru kebalikannya bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan. Komitmen organisasi, Basri dan kawan-kawan menemukan berpengaruh dan menentukan bagaimana implementasi Good Village Governance. Sang dan kawan-kawan dalam budaya organisasi ini juga menemukan senada bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap implementasi Good Village Governance. Kompetensi aparatur desa ditemukan oleh Ardianti dan Supriyadi tahun 2018 memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi Good Village Governance. Kemudian peran BPD ini ditemukan oleh Basri dan kawan-kawan tahun 2021 dan kemudian tahun 2002 juga menemukan bahwa Good Village Governance, implementasi Good Village Governance juga sangat dipengaruhi oleh peran BPD dalam fungsi pengawasannya. Semakin baik fungsi pengawasannya, maka implementasi Good Village Governance semakin baik. Selanjutnya, pengaruh gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, budaya organisasi, kompetensi aparatur desa, peran BPD, dan Good Village Governance berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Nah, terkait ini, pengaruh Good Village Governance ditemukan oleh Widyasari dan Putri, dan Nur Hazizah dan kawan-kawan, bahwa Good Village Governance berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Maka tata kelola yang baik akan menghantarkan pemerintah desa menuju tingkat kinerja yang lebih baik. Gaya kepemimpinan menurut Clara Nur Hazizah bertolak belakang. Menurut Clara tahun 2017 menemukan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja. Namun Nur Hazizah menemukan yang lain berbeda, yaitu tidak berpengaruh signifikan. Ristanti dan kawan-kawan menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Jadi komitmen organisasi menentukan kinerja pemerintah desa. Sementara Nur Azizah menemukan kebalikannya bahwa komitmen organisasi tidak cukup signifikan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Budaya organisasi menurut Zhang dan et al. Ini berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil berbeda juga ditemukan oleh Nur Hazizah tahun 2019 yang menemukan budaya organisasi tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Selanjutnya Muhammad 2016 dan Nur Azizah dan kawan-kawan tahun 2019 menemukan bahwa kompetensi aparatur desa, justru kompetensi aparatur desa yang menurut Nur Azizah ini berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Selanjutnya terkait dengan peran BPD, Basri dan kawan-kawan tahun 2021 dan tahun 2022 menemukan peran signifikan, berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Selanjutnya terkait dengan Good Village Governance sebagai variabel moderating dan intervening, sisi 2017 dan Basri dan kawan-kawan tahun 2022 menemukan bahwa good governance terbukti meningkatkan kinerja. Jadi implementasi good governance ternyata mampu memoderasi meningkatkan kinerja. Selanjutnya terkait dengan good governance sebagai variabel intervening atau mediasi, Nur Azizah dan kawan-kawan menemukan bahwa good governance tidak mampu memediasi hubungan antara gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah desa. Selanjutnya model penelitian yang ditawarkan dalam penelitian kali ini. Selanjutnya terkait dengan hipotesis penelitian berdasarkan penelitian terdahulu yang masih banyak perbedaan, maka peneliti
Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan rumusan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama adalah, hipotesis pertama adalah gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, budaya organisasi, kompetensi aparatur desa, dan peran PPD berpengaruh terhadap implementasi good village governance. Selanjutnya, terkait dengan kinerja gaya kepemimpinan, hipotesis kedua diusulkan adalah gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, budaya organisasi, kompetensi aparatur desa, peran BPD, dan good village governance berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Selanjutnya terkait dengan variabel mediasi dan moderating hasil penelitian terdahulu, maka peneliti dalam penelitian ini merumuskan uh, hipotesis ketiga, yaitu good village governance, memediasi hubungan gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, budaya organisasi, kompetensi aparatur desa, dan peran BPD berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Mohon maaf. Jadi good village governance mampu memediasi hubungan antara gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, budaya organisasi, kompetensi aparatur pemerintah desa, dan peran BPD terhadap kinerja pemerintah desa. Model penelitian yang disajikan sebagai berikut. Kemudian metode penelitian yang akan digunakan adalah metode campuran atau mixed method dengan pendekatan atau strategi exploratory sequential, di mana peneliti akan melakukan penelitian kuantitatif menggunakan kuantitatif terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penelitian kualitatif. Kuantitatif dari mulai pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan analisis data, kemudian dilanjutkan di tahap berikutnya dengan pengumpulan data kualitatif dengan wawancara, kemudian dilanjutkan analisis data kualitatif dan interpretasi hasil keseluruhan analisis. Pengumpulan data kuantitatif menggunakan survei, menggunakan kuesioner kepada sampel yang terpilih. Jadi sampel dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu kita akan mengambil meminta Pak Lurah, bagian keuangan, carik, dan BPD di setiap desa di seluruh DIY dengan status desa mandiri. Kemudian analisis kuantitatif akan menggunakan SAMPLS, dan pengumpulan data kualitatif akan kita menggunakan wawancara dengan semi-struktur kepada sampel hasil analisis data kuantitatif yang merupakan outlier. Kemudian analisis kualitatif saya akan menggunakan tematik content analysis atau content analysis. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dalam usulan proposal kali ini, dalam presentasi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.